Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Hari ini kami akan sharingkan satu kata yang dulu sering diucapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahumullah ini dalam syairnya pernah menyampaikan, tinggalkanlah negeri kelahiranmu jika ingin mencapai kemuliaan. Nah, di sini lebih kepada membahas tentang hijrah, tentang merantau. Karena ternyata semua orang-orang terdahulu yang mencapai posisi suksesnya itu kebanyakan merantau. Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad SAW itu merantau ke Madinah, hijrah ke Madinah. Karena mengembangkan agama di Mekah, mengembangkan Islam di Mekah, itu lebih banyak mendapatkan perlawanan. Nah, akhirnya beliau hijrah ke Madinah dan orang-orang Ansor di Madinah ini lebih welcome tentang ajaran Islam. Nah, banyak juga kisah-kisah Nabi yang melakukan hijrah untuk mengembangkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Nah, ada 5 keutamaan orang yang berhijrah. Di antaranya yang pertama yaitu mencapai cita-cita. Jadi cita-cita ini kita tidak bisa dapatkan atau peluangnya kecil untuk bisa kita capai cita-cita itu kalau kita masih berada di tanah kelahiran kita atau di kampung kita. Contohnya ingin menjadi sarjana. Nah, berhubung kampus-kampus ini berada di kota atau di kota provinsi, artinya kita harus tinggalkan tanah kelahiran kita untuk datang ke kota tersebut untuk bisa ikut kuliah. Nah, itu keutamaan yang pertama untuk mencapai cita-cita. Nah, yang keduanya di situ disebutkan bahwa diperolehnya penghidupan. Teman-teman, kadang-kadang di tanah kelahiran kita itu tidak banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisa memenuhi kehidupan kita. Terkadang di kampung kita ini persaingannya itu lebih ketat sehingga peluang yang harusnya kita jadikan acuan atau pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita itu kecil adanya. Sehingga dibutuhkan untuk keluar dari kampung kita, meninggalkan tanah kelahiran kita untuk bisa mencapai penghidupan yang lebih baik. Ada banyak sekali contoh-contoh orang yang merantau, berhasil di rantauan, dan setelah berhasil baru dia pulang membangun kampungnya. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Lalu yang ketiga, mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak harus di bangku sekolah, tidak harus berkuliah. Karena ilmu pengetahuan ini itu bisa didapatkan dengan melihat langsung atau mendengar langsung dari orang-orang yang mempunyai ilmu. Keahlian-keahlian itu adalah implementasi dari ilmu pengetahuan. Nah, tentu dengan kita keluar dari kampung kita, kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, mempunyai skill, mempunyai peluang, sehingga kita dengan adanya di sekitar itu atau di tempat itu, kita pun kecipratan ilmunya. Nah, ditambah lagi biasanya orang-orang yang punya keahlian itu harus didatangi. Nah, kita harus meninggalkan daerah kita, tempat kita, untuk bisa bertemu dengan orang yang
punya keahlian atau punya kemampuan itu. Nah, itulah manfaat dari berhijrah atau merantau. Teman-teman semuanya, merantau ini memang agak berat karena kadang-kadang harus meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Seperti misalnya orang tua, ibu, bapak, atau anak istri, atau saudara-saudara, yang semuanya itu orang-orang yang sangat kita sayangi. Tetapi karena harus meninggalkan itu untuk mencapai tujuan, sang perantau-perantau ini kadang-kadang menanggung rasa rindu, rasa sedih, rasa tanggung jawab. Nah, itu dari perantau atau orang-orang yang hijrah ini. Yang keempatnya, mendapatkan adab yang mulia. Teman-teman, ketika kita merantau itu, kita akan bertemu dengan suku yang berbeda, bertemu dengan agama yang berbeda, bahkan ketemu dengan orang yang bahasanya beda. Sehingga dengan kita berbeda ini muncul tata krama, muncul sopan santun, muncul peradaban-peradaban baru yang mungkin di kampung kita ini tidak ada atau tidak diterapkan, tapi setelah kita merantau, kita akan menerapkannya. Karena kenapa? Karena beda sukunya, beda agamanya, beda bahasanya. Toleransi itu akan muncul dengan sendirinya. Saling menghargai antara sesama pemeluk agama itu kan harus diutamakan toleransinya. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Nah, dengan toleransi inilah muncullah yang namanya adat kesopanan, sopan santun, muncul kemuliaan-kemuliaan yang mungkin ketika kita di kampung kita tidak menerapkannya. Teman-teman semuanya, kalau di kampungnya orang atau di tempat kita merantau atau hijrah itu, segala daya upaya akan kita lakukan. Apapun caranya, kalau kita merantau itu pasti akan kita kerjakan. Karena ada tanggung jawab, ada beban yang kita tinggalkan, anak istri, keluarga, semuanya yang harus kita sukseskan, kita bahagiakan. Sehingga kalau di perantauan itu mentalnya sangat kuat. Para perantau itu mentalnya sangat kuat. Dia bangun, tidur, kadang-kadang tidak mengenal waktu. Sehingga dengan merantau inilah terbangun mental-mental yang kuat. Yang kelima adalah kita akan berjumpa dengan kawan-kawan baru yang baik. Sesama perantau itu biasanya senasib dan sepenanggungan. Menemukan kawan-kawan sejati itu dikala kita sedang susah-susahnya. Kawan sejati itu tidak akan pernah Anda dapatkan ketika di masa senangnya. Karena siapapun ketika di masa senang kita, itu akan datang saja teman-teman baru. Tetapi ketika posisi kita di dalam perantauan atau sedang menjalani masa-masa sulit di perantauan, maka disitulah kita akan menemukan teman-teman sejati, teman-teman senasib dan sepenanggungan, teman yang rela berkorban untuk kita. Nah, itu pasti teman-teman yang merantau pasti akan ketemu dengan tipikal teman yang baik. Karena kenapa? Karena nasibnya sama. Dia juga perantau. Artinya dengan kondisi yang sama ini, dengan kondisi nasib yang sama, akan sepenanggungan. Makan kadang-kadang harus sama, dan semuanya dilakukan bersama-sama. Itulah contoh teman yang baik. Teman yang baik itu teman dikala kita sedang susah-susahnya. Teman yang baik itu dikala kita sedang jatuh-jatuhnya. Nah, berbeda lagi ketika misalnya teman itu hadir pada saat kita senang. Kita bisa menghitung teman kita pada saat kita susah.
Kalau Anda ingin menghitung siapa sebenarnya teman-temannya, ada berapa jumlahnya, hitunglah siapa saja yang mendatangimu, siapa saja yang menelponmu, siapa saja yang mampir ke rumahmu atau ke tempatmu saat-saat kamu dalam kesusahan. Itulah teman yang sebenarnya. Karena biasanya ketika kondisi jatuh, kondisi terpuruk, tidak ada teman yang datang melihatnya. Teman-temannya datang itu ketika pada posisi lagi senang-senangnya, lagi banyak uangnya, lagi sukses. Semua teman-temannya akan datang. Semua keluarganya yang mungkin juga tidak harmonis dulunya, itu juga akan datang. Nah, berbeda lagi ketika di masa susahnya. Di perantauan ini sangat-sangat bagus untuk membangun kemandirian, membangun mental yang kuat. Kenapa? Karena rata-rata di tempat perantauan itu kita hidup sendiri. Kita tidak dimonitor oleh kemauan orang tua. Kita tidak dimonitor oleh kemauan saudara. Sehingga kita bisa menentukan nasib kita. Kita tidak menjadi beban pada siapapun. Sehingga kita mau berkreativitas seperti apapun, itu boleh. Kita mau mengerjakan hal apapun, itu boleh. Disitulah muncul kemandirian, muncul mental yang kuat, sehingga dengan kita melakukan itu, kita berani bertarung. Kita bukan menjadi pecundang. Nah, itu kehebatan atau keutamaan orang-orang yang sering merantau atau sedang dalam perantauan. Teman-teman, ini bisa dijadikan referensi untuk kita merubah hidup kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita, ataupun merubah masa depan kita. Karena kalau kita tetap berada di tanah kelahiran kita, dengan kondisi yang ala kadarnya, dengan kondisi yang pas-pasan, tentu kita punya mimpi yang lebih baik. Tentu kita punya cita-cita yang ingin bahagia, ingin berkecukupan. Oleh karenanya, jika peluang, jika potensi itu tidak ada di tanah kelahiran kita, maka sebaiknya tinggalkanlah tanah kelahirannya, merantaulah, berhijrahlah, agar kamu bisa merubah masa depanmu, karena masa depanmu, masa keemasanmu, kamu yang ciptakan. Bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, tapi kamu sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.